Kisah Para Rasul berita 4 dan 5 ya. Jadi saya coba menyarikan. Kalau saya teliti ya, itu minggu ini berbicara mengenai saksi Kristus yang hidup. Saksi Kristus yang hidup. Tadi kita udah baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa, kemudian kita akan menjadi saksi Tuhan yang hidup ya. Nah, saksi itu kalau ditinjau bahasa aslinya itu sebenarnya artinya adalah martir. Sebenarnya di sana itulah bukan cuma satu saksi tapi banyak saksi. Jadi saksi-saksiku ya. Jadi kerajaan Allah dulu disebarluaskan oleh Tuhan sendiri di bumi. Tapi sekarang dalam Kisah Para Rasul dan kita berbagian di dalamnya, kita menjadi bagian perluasan Kristus, perkembangbiakan Kristus ya. Jadi para martir ini, para saksi ini, poinnya adalah bukan mengetahui kebenaran, tetapi mengalami kebenaran. Nah, kalau kita di dalam pengadilan ya, saksi itu berarti dia akan tanya, apakah kamu mendengar, apakah kamu melihat, apakah kamu mengalami. Jadi bukan ditanya apakah kamu mengetahui. Jadi poin saksi ini adalah poin utamanya adalah mengalami. Jadi kalau kita menjadi saksi Kristus, kita bukan terutama untuk mengetahui Kristus, tetapi adalah mengalami Kristus yang bangkit. Nah, jadi ini definisinya saksi dulu ya. Jadi kita menjadi saksi Kristus berarti kita memikul kesaksian yang hidup tentang Kristus, yang bangkit dan naik ke surga menjadi hayat kita ya. Jadi Tuhan ini bisa kita alami, bisa kita nikmati ya. Jadi saudara, hari ini di masa-masa sulit seperti ini memang jangan terlalu menekankan pengetahuan, perlu menekankan pengalaman ya, khususnya mengalami Kristus. Nah, murid-murid saat itu sebenarnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu sebenarnya satu peralihan ya, peralihan dari zaman perjanjian lama ke perjanjian baru, dari zaman hukum Taurat kepada Kristus, juga dari zaman kerajaan Israel kepada kerajaan Allah ya. Nah, saat itu murid-murid itu masih mungkin masih masa transisi ya. Jadi ketika kita melihat mereka ingin melengkapi 12 murid, mereka masih membuang undi. Membuang undi itu adalah pengalaman perjanjian lama. Harusnya mereka itu bukan membuang undi, tetapi berdasarkan perasaan hayat batinia atau pengurapan Kristus di dalam roh kita untuk mengambil keputusan. Nah, inilah satu poin penting dari menjadi saksi Kristus. Jadi kita menjadi saksi Kristus hari ini bukan fokus kepada pengajaran di dalam perjanjian baru, tetapi fokus kepada pengalaman kita yang batini atas Kristus. Ya, jadi jangan kita pergi kepada orang, kita mengajari dia, tetapi tidak mendorong dia untuk menikmati Kristus atau mengalami Kristus. Nah, makanya Tuhan itu mengatakan, kalau kalian berkumpul ya, perlu menunggu sampai hari ke-50 sampai Roh Kudus itu turun ya. Saat itu Tuhan gak berkata mungkin hari ke-50, tapi dia mengatakan jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, murid-murid menanggapi ini dengan berdoa ya. Tapi ternyata setelah mereka berdoa selama 10 hari ya, sungguh-sungguh ya, pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan, Roh Kudus itu turun. Nah, ini menjadi satu pengalaman mereka secara ekonomikal, dan ini juga membuat mereka ada peralihan yang ekonomikal ya. Nah, buktinya bagaimana? Nah, Petrus saat itu, ketika kita bandingkan di Injil dengan di Kisah Para Rasul, itu menjadi orang yang berbeda ya. Ketika di kitab Injil, murid-murid itu termasuk Petrus, mereka berebut menjadi yang terbesar, bahkan mereka bertengkar. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, mereka ada peralihan yang ekonomikal
ya. Memang roh itu sudah ada secara esensial dalam batin mereka, tetapi perlu roh kuasa secara ekonomi turun ke atas mereka. Nah, ketika Petrus mengalami peralihan ekonomikal itu, ya, dia menjadi orang yang berbeda. Ya, dia kalau kita lihat kisahnya Petrus, ya, dia adalah seorang nelayan. Ya, mungkin tahu sendiri ya, kalau nelayan itu jarang yang bisa mungkin berbicara panjang, berorasi, ya. Tapi ketika ada peralihan ekonomikal di atas Petrus, dia menjadi saksi Tuhan. Dia bisa berbicara dengan gagah, dia berbicara mengenai Alkitab, dia berbicara mengenai firman Tuhan, dia bisa mengajar orang-orang, ya. Bahkan dia bisa berdiri di hadapan banyak orang. Wahai saudara, nah, dia menceritakan pengalaman dia dengan Tuhan selama mungkin kurang lebih 3,5 tahun itu, mulai daripada dia dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, ya. Jadi hari ini pun kita perlu ada satu peralihan ekonomikal, ya. Kalau mau menjadi saksi Kristus, perlu ada peralihan ekonomikal, ya. Nah, kelihatannya mungkin kita merasa, wah, kita bukan orang perjanjian lama, ya, kita bukan orang Israel. Kenapa kita perlukan ini? Karena dalam pengalaman kita kurang memperhatikan hayat batiniah, ya. Kita kurang memperhatikan mengalami Kristus. Jauh lebih mudah kalau kita membaca Alkitab berulang-ulang, mendengarkannya mungkin, ya, baik sekarang ada yang audio, tetapi kita tidak memperhatikan Kristus yang di dalam kita. Kristus yang berbicara di dalam kita, yang mengurapi kita. Nah, inilah perlu satu peralihan dari diri kita supaya kita bisa menjadi saksi yang hidup, ya. Jadi saksi Kristus yang hidup tentang kebangkitannya, ya. Nah, kalau kita melihat ini setelah mereka Tuhan naik ke surga, ya, mereka ini murid-murid ini mereka bisa berdoa dengan tekun, ya, bisa berdoa dengan satu pikiran, dengan satu hati, ya, sehingga mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ini juga mungkin bisa menjadi pengalaman kita, ya. Jadi makanya terakhir-terakhir ini kenapa kita mendorong saudari untuk berdoa. Saya juga merasa inilah supaya saudari di masa pandemi ini bisa mengalami satu peralihan ekonomikal, ya. Supaya seperti murid-murid ketika berdoa dengan tekun, dengan sehati, ada 120 murid, ya, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka mendapat roh kuasa itu, mereka mengalami peralihan ekonomikal. Amen. Nah, di saat itulah mereka bisa dengan kuasa menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Saat itu juga murid-murid itu jadi tidak takut ancaman. Jadi ketika Tuhan ada peralihan ekonomikal, ada roh kuasa turun ke atas mereka, mereka tidak takut ancaman. Jadi mereka benar-benar menjadi satu martir. Nah, saya rasa di situasi yang sulit ini, inilah keperluan kita, ya. Kita harus menjadi persona yang lain atau menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena kita mengalami Kristus yang hidup. Amen. Mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya, ya. Jadi saya rasa perlu kita mendorong saudari, khususnya mungkin gereja di Solo, bertekun di dalam dua ini, supaya ada pengalaman Tuhan secara ekonomikal. Nah, jika kita mengalami Tuhan secara ekonomikal, ya, maka kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Amen. Ini menjadi keperluan kita yang sejati, ya. Jadi saudari, inilah keperluan kita, ya. Hari ini pun walaupun kita sudah di dalam zaman perjanjian baru, untuk menjadi saksi Kristus yang hidup ini perlu menjadi pengalaman kita. Amen. Memang roh itu sudah di dalam kita, bersatu dengan kita, berhuni dengan kita, tetapi kita perlu mengalami dia secara ekonomikal, ya. Kalau kita tidak mengalami Kristus yang bangkit, yang hidup, yang sudah berada dalam kenaikan ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapi situasi, ya. Memang ancamannya bukan seperti ancaman di zaman Rasul Paulus, zaman Rasul Petrus, ya. Ancamannya sekarang itu ya masalah ekonomi mungkin, ya toh, masalah sekolah, ya, mungkin yang sekolah gimana nanti sekolah, terus yang kerja juga ada masalah resesi ekonomi, ya. Ini kan satu ancaman-ancaman yang jelas di mata kita dalam situasi ini.
Tapi kalau kita fokus kepada masalah ini, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Kita perlu fokus kepada Roh Kristus, Roh kuasa. Kita perlu ada pengalaman yang ekonomikal atas Roh itu. Amin. Nah, ini yang membuat kita kuat. Ya, jadi witness ya, perlu mengalami ini. Ya, jadi doa baca, menikmati Tuhan, datang kepada Tuhan, menuntut Tuhan, ini yang perlu kita alami. Jadi bukan penekanannya kepada pengetahuan, tetapi apa? Penekanannya pada pengalaman dan kenikmatan akan Kristus yang hidup. Semakin Tuhan itu hidup di dalam diri kita, semakin Tuhan itu real di atas diri kita, kita tidak takut ancaman. Ya, kita tidak takut dengan masalah-masalah yang ada di depan kita. Kita akan menjadi orang yang hari ini. Ya, jadi hari ini, sekarang ini, ya, kita bisa menjadi mengalami Kristus yang hidup. Ya, jadi saya rasa inilah keperluan kita mungkin di berita di awal-awal ini untuk perkembangbiakan Kristus. Kita perlu menjadi saksi Kristus yang hidup melalui apa? Pengalaman peralihan yang ekonomikal. Amen. Semakin kita dialihkan, semakin kita mengalami Tuhan yang bangkit dan hidup, semakin kita bisa menikmati hidup ini tanpa merasa ancaman. Ya. Hari ini banyak orang yang takut ya, banyak orang yang pusing juga ya. Mungkin banyak orang yang bingung juga ya. Keluarga kita masih bersyukur ya, kita masih bisa menikmati Tuhan, kita masih bisa memiliki mesbah keluarga. Walaupun kita mungkin yang bekerja ada ketakutan, tapi kita tidak takut seperti itu ya. Kenapa? Karena kita ada pengalaman mungkin gak banyak akan Tuhan yang bangkit ini ya. Kita setiap hari datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, ini menguatkan kita, ini menjadi supply kita ya. Di saat-saat seperti inilah kita akan menjadi saksi Tuhan yang hidup ya. Amen. Kalau kita mengalami ini, Tuhan yang hidup ini ya, ketika ketemu orang ya, kita tidak mengeluh ya toh. Ketika ketemu teman-teman kita tidak sambat ya, kata orang Jawa ya. Kita menikmati Tuhan ya. Jadi Amen. Ini akan menjadi satu kesaksian bagi mereka. Coba kalau kita datang kepada teman-teman kita atau berkontak dengan orang yang kita kenal, kita hanya mengeluh, wah ini gimana ekonomi ini, gimana pandemi ini, gimana virus ini, ya itu bukan saksi Tuhan ya. Kita malah menjadi saksi virus ya, bukan saksinya Tuhan. Lalu hari ini kita perlu ada satu peralihan yang ekonomikal ya. Amen. Di masa pandemi ini perlu Roh kuasa mencurah di atas diri kita. Karena itu perlu bertekun berdoa. Jadi kalau kita melihat urutannya di sini ya, karena kita tekun berdoa ya, Roh kuasa turun ke atas kita, kita mengalami peralihan ekonomikal, kemudian kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Amen. Nah, ini yang perlu menjadi pengalaman kita ya. Karena itu urutannya jangan dibalik ya. Berdoa dulu, Roh Kudus turun, Roh kuasa, kita sendiri ada pengalaman yang ekonomikal, terus kemudian kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Ya. Ini perlu menjadi pengalaman kita. Ya, semoga keluarga kita ya, saudara kita, ketika kita mitra doa, kita berkontak dengan mereka, kita mendorong ini. Amen. Ayo sama-sama bertekun dalam doa. Ya, semakin banyak yang berdoa, semakin banyak pengalaman akan roh ekonomikal ini. Amen. Semakin banyak pengalaman akan roh kuasa ini, kita semakin memiliki kekuatan, kita semakin memiliki kuasa di dalam hidup ini. Ya. Ini membuat kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Amen. Ya, gitu ya guys ya. Nah, jadi harus mengalami Tuhan yang hidup ya. Amen. Menjadi saksi Kristus yang bangkit sama-sama ya. Gagal boleh ya, tapi jangan terus-terus gagal ya toh. Harus berlatih kepada Tuhan. Nah, bagaimana berlatihnya? Tekun berdoa. Amin ya, menikmati Tuhan ya, mengalami Tuhan. Supaya apa? Ada perubahan di atas diri kita, ada peralihan di atas diri kita. Amen. Jadi bukan yang dibuat-buat, bukan yang ditiru-tiru. Ini yang perlu. Jadi perlu ada perubahan batinnya karena kuasa Tuhan di atas diri kita, karena roh itu kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Ya, inilah keperluan Tuhan untuk perkembangbiakan Kristus ya, untuk pengembang luasan Kristus. Banyak kaum beriman menjadi saksi Kristus yang hidup. Amen. Mulia bagi nama Tuhan. Amen.
Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan, ternyata kami ya Tuhan, walaupun kami sudah di dalam perjanjian baru, Amin. kami tetap perlu peralihan ekonomi kamu. Amin. Tuhan, dapatkanlah kami ya Tuhan, terbuka kepada pencurahan Roh Kudus-Mu. Ya. Kami berdoa bagi gereja di Solo Tuhan. Berdoa untuk rumah-rumah yang terbuka kepadamu. Amin. Biarlah kami semua bisa bertekun berdoa. Tuhan, Amin. bersama-sama datang kepadamu. Ya. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Oh, saksi Kristus yang hidup. Amin. Saksi Kristus yang bangkit. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, biarlah kami Ya. bisa mengalami Amin. roh ekonomikalmu Amin. ke atas setiap kami. Amin. Oh Tuhan, dapatkan kami. Dapatkan Pulihkan Tuhan. kembali persekutuan kami denganmu. Amin. Sehingga Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam kami. Amin. Yang senantiasa menjadikan kami saksi-saksi Allah hari ini. Amin. Oh, berkati kami Tuhan. Amin. Rahmati kami. Amin. Masa pandemi ini. Ya. Meskipun situasi di depan kami sulit. Amin. Banyak kaum saleh yang mengalami kesulitan. Amin. Namun biarlah Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, kami lebih banyak waktu. Amin. Datang kepada Tuhan. Amin. Menghampiri diri-Mu. Amin. Supaya kami tetap menerima pencurahan Roh Kudus-Mu. Amin. Sehingga roh ekonomikalmu tetap ada di dalam kami. Amin. Kami bisa mengalaminya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.